tidak mengenal kamu. Karena itu ayat 13, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari manapun, akan hari maupun akan saatnya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Memang bicara tentang keselamatan, Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Tapi pastikan saudara dan saya senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan dengan apa saudara? Dengan ketaatan. Yohanes 3:16, semuanya menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi bicara tentang hanya setiap orang yang percaya kepadanya. Kata percaya bahasa aslinya itu saudara, pisteo, artinya apa? Berkomitmen. Sama-sama bilang sama saya, berkomitmen. Amin. Berkomitmen untuk apa saudara? Berkomitmen untuk hidup dalam ketaatan. Seperti yang kita bahas kemarin hari Minggu, mengerjakan keselamatan itu saudara yang sudah Tuhan sediakan. Oh Pak Pendeta tenang, saya percaya Tuhan. Saya mau bilang saudara, jangan cuma sampai dipercaya. Kenapa? Karena kata percaya dasarnya sekali lagi saudara bicara juga tentang berkomitmen. Kalau cuma percaya Yesus itu Tuhan, iblis juga percaya Yesus itu Tuhan saudara. Betul tidak? Iblis percaya nggak Yesus Tuhan? Percaya. Tapi saya mau bilang saudara, iblis gak berkomitmen untuk hidup dalam Tuhan. Makanya anak Tuhan kalau kita bilang kita percaya, bahasa aslinya artinya apa? Kita juga berkomitmen untuk hidup dalam Tuhan, hidup dalam ketaatan saudara. Tanda atau bukti kita berjaga-jaga saudara, mempersiapkan diri kita menanti-nantikan Tuhan supaya kapanpun waktu Tuhan saudara dan saya pesta dalam kerajaan sorga. Yang setuju tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri menanti-nantikan Tuhan. Bilang sama yang ngomong senantiasa berjaga-jaga. Waktu Tuhan akan membawa kita pada pesta kerajaan surga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, kamu mesti boleh siap-siap. Tapi sebelum pindah ke poin yang terakhir, saudara, saya mencatat di sini, saudara, beberapa kalimat dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, Billy Graham bilang begini, saudara, keselamatan adalah anugerah Tuhan, tetapi mempertahankannya membutuhkan ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Sekali lagi, keselamatan adalah anugerah Tuhan, tetapi mempertahankannya membutuhkan ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya. C.S. Lewis bilang begini, saudara, Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih, tetapi dengan kebebasan itu datang tanggung jawab untuk menjaga apa yang dipercayakan atau dia percayakan kepada kita, termasuk keselamatan kita. Kemudian Tozer juga bilang begini, saudara, anugerah keselamatan adalah hadiah terbesar yang bisa kita terima, dan itu harus dijaga dengan iman, doa, dan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, keselamatan harus dijaga. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam ketaatan. Amin. Yang terakhir, apa dampak bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan? Yang terakhir, yang ketiga adalah memiliki kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, memiliki kekuatan. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan apa saudara? Yesaya 40 ayat 31 dikatakan apa? 3, iya. Tetapi orang-orang yang dari hal ini kita bisa belajar, jangan berharap pada manusia. Ini sebenarnya Yesaya cuma kelihatan aja Ibrani 9 saja. Hanya Alkitabnya dibuka. Ini cuma menolong aja, membantu aja. Tapi jangan berharap padanya. Sama seperti suami-suami, istri itu hanya menolong, membantu saja. Tapi jangan berharap pada istri. Betul ibu? Iya Pak, suami saya apa-apa saya Pak, apa-apa saya Pak. Saya baru mau tidur, Ma ambilin minum, ada Yesus. Saya baru duduk dikit, Ma kopi. Tapi itulah, saya mau bilang buat ibu-ibu, artinya di mata suami kau adalah istri yang selalu dapat diandalkan. Betul bapak-bapak? Iya. Manfaatkan ini Pak. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ayat yang ke-31, 3, ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan dan tidak menjadi apa? Ini menarik kalimatnya saudara. Sekali lagi saudara, 3, ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi. Saya mau
bilang saudara, dunia sementara kita jalani hari-hari kan selalu kita bilang makin hari makin dekat dengan yang namanya akhir zaman. Dunia makin hari makin jahat, saudara. Dan badai itu kadang-kadang saudara makin hari makin besar. Setiap orang punya badai, setiap orang punya tantangan, setiap orang punya masalah. Saudara lihat apalagi dunia hari-hari ini saudara. Saya kemarin nonton saudara di berita bicara tentang ada banyak orang mencari pekerjaan itu susahnya minta ampun, saudara. Ada job fair yang diadakan di Cikarang kemarin saudara, 25.000 orang saudara, banyak. Mereka berjuang untuk cari kesempatan untuk supaya bisa diwawancara. Belum tentu bisa diterima itu saudara. Baru mau cari kesempatan dulu saudara. Belum tentu langsung kerja. Tetapi mencari kesempatan saudara untuk bisa cari pekerjaan dan diterima saudara. Sampai berantem jambak-jambakan saudara. Sampai ada yang saya lihat video masuk selokan untuk Tuhan Yesus. Makanya sekali lagi saya bilang saudara-saudara yang sudah punya pekerjaan, sekalipun capek, sekalipun tertekan, ya udahlah. Jangan dikit-dikit, gue resign. Bos, lo gue end. Hidup lagi susahnya, lo gue end, hidupmu end. Udahlah, ada banyak orang lagi cari pekerjaan sekarang. Buat anak muda gak usah milih-milih kerjaan lah. Ada banyak anak muda sekarang milih pekerjaan. Kemarin saya lihat satu video bilang begini, aku lagi cari pekerjaan yang liburnya Senin sampai Sabtu, hari Minggunya gajian. Lu ngomong gak pakai hikmah. Kalau ada pekerjaan macam begitu saya juga mau. Libur Senin sampai Sabtu, setiap minggu gajian. Darah Yesus. Saya mau bilang sekali lagi saudara, tekanan harian sudah ada banyak orang lagi dalam kondisi yang tidak mudah saudara. Kemarin saya mau ke SCBD aja saudara, Tuhan Yesus, perjuangan luar biasa. Tim saya pakai Google Maps sampai suruh putar balik aja pulang saudara, bayangin. Kak ini kalau putar balik, karena kalau lewat dalam kota ini nggak jalan kan, karena ternyata memang ada penutupan jalan saudara. Tapi hati saya terus terdorong untuk berangkat ke pelayanan saudara, sekalipun saya sudah prediksi pasti terlambat saudara. Tapi tetap saya datang saudara. Biasa saya naik 7:30 saudara, paling telat. Kemarin saya baru bisa naik jam 8 malam saudara. Tapi selesai pelayanan saudara, seorang anak muda usia kurang lebih 28, under 30 saudara datang sama saya dan bilang, Pak Pendeta, saya izin boleh ngobrol sebentar. Saya bilang kenapa? Dia bilang, Pak, kemarin saya sudah sempat berpikir untuk mengakhiri hidup saya. Karena saya sudah tak kuat dengan beban yang saya pikul, Pak. Saya tak kuat dengan masalah yang saya pikul, Pak. Ketika saya dengar ceritanya, ternyata karena keluarganya menjadikan dia sebagai tulang punggung saudara, sedangkan ayahnya, mohon maaf, suka konsumtif dan suka hutang-hutang, sampai anaknya dikorbankan untuk menjadi yang bertanggung jawab atas pinjaman online saudara itu lipat-lipat, dan akhirnya diteror terus anak ini saudara. Dan akhirnya saudara dia, Pak, saya udah nggak kuat, Pak. Saya mau bilang saudara, setiap orang tuh punya masalah tantangannya masing-masing. Tapi sekali lagi, mungkin saudara sering lihat ada orang yang kayaknya kuat, ada orang yang mampu. Saya mau bilang kuncinya adalah menanti-nantikan Tuhan. Maksudnya apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan saudara, artinya pandangannya selalu tertuju kepada Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan artinya hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat di sini katakan apa saudara? Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mungkin masalahnya mungkin datang, tantangannya mungkin datang, tapi kekuatan yang dari Tuhan itu memampukan dia saudara. Kekuatan yang dari Tuhan itu membuat dia yang tadinya harusnya sudah lowbat saudara, seperti dicharge kembali, akhirnya mampu menghadapi semuanya.
Kenapa? Menanti-nantikan Tuhan, selalu pandang Tuhan, hatinya melekat sama Tuhan. Kita nggak bisa kalau nggak ada Tuhan, saudara. Jadi udah, andalkan Tuhan, melekat sama Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Terlalu banyak orang yang gagal karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Ada banyak orang hari-hari ini, saudara, dia nggak kuat karena ternyata diandalkan kekuatannya sendiri. Even Nabi Elia, saudara, sempat hampir mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Datang sama Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, nyembah Tuhan, nangis di kaki Tuhan. Di situ ada kekuatan yang baru. Jangan pikirkan untuk mengakhiri hidupmu, tapi pikirkanlah untuk datang pada pribadi yang sanggup memberikan kekuatan kepadamu. Datang sama Tuhan. Saya nggak pernah lihat orang yang mengandalkan Tuhan kalah dengan masalah datang. Saya nggak pernah lihat orang yang menangis di kaki Tuhan nggak sanggup menghadapi apa yang harus dihadapi. Kenapa? Karena sekali lagi, saudara, orang yang berlutut di kaki Tuhan adalah orang yang sanggup bangkit dan pikul setiap beban dalam kehidupannya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, andalkan Tuhan, datang sama Tuhan. Di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati Tuhan, meletakkan tanganmu. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, sambil kita boleh bangkit berkiriangkan suaramu. Terbang tinggi bagai raja di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita, Tuhan telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita, dan Dia akan datang kembali. Dan tugas kita hari-hari ini adalah senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Dan ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan menerima jawaban doa. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan menikmati keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Dan ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan beroleh kekuatan yang baru. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, mungkin kau lelah dengan situasi hari-hari ini, kau lelah dengan masalahmu, kau lelah dengan sakit penyakitmu, kau lelah dengan pekerjaanmu, dengan beban yang kau pikul dalam hidupmu. Tapi kabar baiknya Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang sama Tuhan. Ada kekuatan di dalam Tuhan. Berlutut di kaki Tuhan, menangis di hadirat Tuhan. Ada kekuatan akan membuatmu melihat kemenangan bersama dengan Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, pandang Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Ada kekuatan di dalam Terima kasih Tuhan. Terus angkat tanganmu. Segala